ibu-ibu dan umahat di Masjid Al-Maghfirah Pekayon yang semoga Allah rahmati, komunitas pencinta sunnah yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Karena tanda keberkahan yang Allah berikan kepada kita bukan bertambahnya harta dan finansial, tapi keberkahan yang Allah berikan kepada kita salah satu cakupan maknanya, yaitu adalah ketika kita dimudahkan untuk mencari ilmu. Karena tanda barokah itu adalah bertambahnya ilmu kita tentang akhirat, dan kita bersyukur walaupun di masa yang sulit dan terbatas pada hari-hari ini selama 4 bulan kita merasakan bagaimana keterbatasan dan segala macam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk berjumpa pada kesempatan hari ini. Walaupun yang saya ingat beberapa bulan kita tidak bersua secara fisik, tidak bertemu secara offline, tetapi Allah masih berikan kesempatan kepada kita bertemu dalam kajian virtual dan online, dan ini merupakan bagian dari sesuatu yang sangat amat kita syukuri. Karena banyak orang itu mereka pada kajian bukan pandemi, dan pandemi mereka tidak pernah datang dan duduk di majelis ilmu. Tapi ternyata kita betul-betul berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Ternyata kita termasuk orang-orang yang di waktu sebelum pandemi dan di waktu pandemi kita dimudahkan untuk tetap tersambung dan tetap terikat dengan taman surga. Dan siapapun yang tersambung dengan taman surga, maka sesungguhnya Allah memilih dia untuk tersambung di taman surga itu pasti karena kebaikan dan keberkahan. Dan inilah yang kita syukuri, karena banyak orang yang diberikan harta belum tentu barokah di dalam hidupnya. Banyak orang yang ditambahkan finansial, merek-merek branded yang dia miliki dan dia hadirkan di rumahnya, tapi belum tentu barokah hidupnya. Karena barokah hidup itu salah satu cakupan maknanya adalah dimudahkan untuk mendatangi dan tetap terikat dengan taman surga. Dan sesungguhnya ini adalah taman surga, dan semoga tidak ada niat yang kita miliki ketika kita bertemu secara virtual pada kesempatan hari ini dan secara online, kecuali semata-mata untuk membebaskan kebutuhan kita di hadapan Allah. Karena siapapun yang dia malu, bodoh di hadapan Allah terhadap urusan akhirat, maka insya Allah kehidupan akhiratnya akan mudah, karena surga identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya kalau kita sedang membayangkan, kalau kita ingin ditolong melewati sirat yang sangat mencekam, karena setiap manusia ketika melewati sirat, dia tidak ingat siapapun, dia tidak ingat ibunya, dia tidak ingat bapaknya, dia tidak ingat anaknya. Tetapi yang dia ingat hanyalah diri mereka sendiri. Siapapun yang tahu bahwasanya suasana mencekam ketika melewati sirat dan dia ingin ditolong ketika melewati sirat, perhatikan apakah dia termasuk orang yang memudahkan langkah kakinya menuju ke taman surga, yaitu taman ilmu, ataukah tidak. Karena orang yang senantiasa memaksakan diri, mengkondisikan hidupnya untuk tetap terikat dengan taman ilmu, berarti dia sedang merancang sebuah desain bagaimana dia melewati sirat dalam kondisi mudah dan diberikan keringanan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang memudahkan jalannya hidup di dunia untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya nanti untuk mendapatkan surga. Kata jalan disebut oleh Allah di dalam hadis ini, disebut oleh Rasulullah di dalam hadis ini 2 kali. Jalan pada penyebutan yang pertama artinya ketika kita berkomitmen untuk mendatangi majelis ilmu ketika hidup di dunia. Itu artinya jalan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Kata jalan yang disebut oleh Rasulullah yang kedua pada hadis ini artinya adalah sebagaimana para ulama menyebutkan adalah sirat. Maka siapapun yang ingin ditolong oleh Allah ketika melewati sirat, jembatan yang mencekam, hendaklah dia berupaya betul bagaimana dia selalu mendatangi taman surga, karena siapapun yang mendatangi taman surga sampai dia faham tentang pemahaman akhiratnya, grafiknya semakin mengerti tentang kehidupan akhiratnya, berarti dia adalah orang-orang yang akan dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah. Semoga ibu-ibu di Masjid Al-Maghfirah, ibu-ibu pencinta sunnah termasuk orang-orang yang nanti akan dimudahkan ketika melewati jembatan yang sangat mencekam, yaitu adalah sirat. Semoga dengan itu memudahkan kita untuk menapakkan kaki di surga.
Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa di suasana bulan Syawal, yaitu setelah kita melewati berbagai macam peristiwa dalam beberapa waktu yang terakhir ini. Tentunya saya menasihati diri saya sendiri dan tidak bosan saya menasihati diri saya yang begitu lemah dan penuh dengan kesalahan, dan menasihati semua yang ada di antara orang-orang yang beriman. Saya menasihati supaya kita tetap menganggap atau tetap memiliki sebuah komitmen bahwasanya Ramadan itu bukan nama bulan. Sesungguhnya sejatinya Ramadan itu adalah pola hidup ideal seorang muslim. Siapapun yang hidupnya sebagaimana di Ramadan, maka itulah orang-orang yang akan dicatat namanya di dalam pintu Ar-Rayyan. Dan sesungguhnya pintu Ar-Rayyan akan memanggilnya kelak pada waktu hari akhir. Maka siapapun yang di bulan Syawal hidupnya kayak Ramadan, itulah orang yang insya Allah dipanggil pintu Ar-Rayyan. Siapapun yang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sebagaimana pola hidup yang dia jalani ketika Ramadan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga dengan gemericik air yang mengalir di bawahnya. Karena sekali lagi, pola hidup ideal seorang mukmin itu ya Ramadan. Sebelum subuh melakukan aktivitas dengan mudah, tilawah dengan begitu gampang, itulah pola hidup ideal seorang mukmin sebagaimana tercermin ketika dia melewati Ramadan. Semoga saya dan seluruh para ummahat dan seluruh kaum muslimin, mereka bukan menempatkan Ramadan itu nama bulan semata, tapi semoga mereka juga menempatkan Ramadan adalah pola hidup ideal seorang mukmin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang telah menjadikan Ramadan pola hidup dalam kehidupan kita apapun bulan yang nanti kita akan datangi. Semoga di bulan Dzulqa'dah pola hidup kita tetap Ramadan, sampai kita nanti di bulan Muharram kita pun pola hidupnya sebagaimana Ramadan. Kepada Allah kita beribadah dan kepadanya kita meminta pertolongan. Saya juga baru mendengar dari Ummu Asih, ini merupakan kajian pertama online-nya komunitas pecinta sunnah, yaitu Ummahat di Maghfirah Pekayon, yang mana sebelumnya belum pernah mengadakan kajian online, dan baru pada kesempatan hari ini mengadakan kajian online, dan pada kesempatan yang perdana bersama dengan Ana di hari Rabu, karena memang saya secara rutin hari Rabu pekan ketiga mengajar kepada komunitas Ummahat. Alhamdulillah, moga-moga niatan untuk memulai kajian walaupun secara online ini baru dimulai, tapi tidak ada kata terlambat dalam setiap kebaikan. Yang terpenting tetap istiqomah, tetap mengatur dengan cara yang baik, dan pastikan bahwasanya kalau Allah menutup satu pintu, pastikan kita tidak pernah berhenti untuk mencari pintu-pintu yang sedang dibukakan oleh Allah untuk kita. Kalau kita tidak bisa kajian secara offline, bertemu dengan fisik, jangan berhenti, terus bagaimana para pengurus mengadakan upaya untuk membuka pintu-pintu lain yang sedang dibukakan oleh Allah. Karena kaedahnya Allah itu secara sederhana kita pahami, kalau Allah nutup satu pintu, Allah itu sedang bukakan pintu-pintu yang lain, dan semoga kita termasuk orang yang paham apa yang Allah sedang mudahkan, dan semoga keberkahan kepada para pengurus yang berkomitmen untuk mengadakan kajian online webinar pada kesempatan hari ini secara perdana bagi mereka, dan semoga insya Allah istiqomah di masa-masa mendatang. Sampai kapan kita akan kajian online semacam ini, Ustaz? Saya juga tidak tahu sampai kapan, tapi yang jelas tidaklah kesulitan kecuali disertai dengan dua kemudahan. Tidaklah malam kalau sudah terlalu gelap, kecuali fajar itu akan datang menyingsing. Dan tidaklah ketika terik matahari sudah membakar, kecuali sore hari yang senja yang menyejukkan akan datang menyapa kita. Berarti sebentar lagi insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dalam 4 bulan yang terakhir. Kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir. Kita tentunya paham, para ulama merekomendasikan kepada setiap para pemula ketika mereka mencari ilmu, setidaknya ada 3 rumpun ilmu yang mereka harus ketahui dan mereka harus mengerti. Rumpun yang pertama, bagaimana setiap orang harus belajar tentang akidah dan tauhid. Karena akidah dan tauhid itu merupakan bagian dari pokok perkara yang penting.
yang menunjukkan kepada kita benar dan salahnya kehidupan kita di hadapan Allah ketika ditunjukkan dengan tauhid. Orang yang tidak mempelajari tauhid ini fatal. Ini sebagaimana orang yang terjun dalam dunia mekanik tetapi tidak pernah belajar tentang otomotif. Nah, ini kan bahaya. Makanya pertama yang paling penting ketika kita belajar yaitu adalah kita harus belajar tauhid. Karena tauhid itu bukan hanya menjelaskan baik dan buruk, tapi menjelaskan yang hak dan yang batil. Menjelaskan iman dan kufur. Karena di dalam ranah Islam tidak hanya butuh definisi baik dan buruk, tetapi kita butuh sekali dijelaskan yang benar dan yang salah, yang iman dan mana itu yang syirik. Karena manusia banyak terjebak kepada terminologi baik dan buruk, tapi justru mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini kita khawatir kalau kita tidak belajar tauhid yang benar, akhirnya kita cuma terjebak pada terminologi baik dan buruk. Tapi kita tidak paham mana itu iman, mana itu syirik, dan itu sebuah kesalahan fatal. Makanya kita harus belajar tauhid, harus belajar akidah, harus betul-betul mengerti pokok-pokok yang disepakati para ulama terdahulu tentang pokok keyakinan kita di dalam kitab berislam. Yang kedua yang kita harus pelajari tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas ini merupakan metode ilmu atau satu ilmu dengan metode untuk menyucikan hati kita, menyucikan jiwa kita. Supaya seiring kita belajar tauhid, seiring kita belajar akidah, hati kita bersih. Hati kita betul-betul pada kondisi diridhai oleh Allah. Karena mengikuti sunnah itu bukan hanya mengikuti sholatnya, bukan hanya mengikuti puasanya. Tapi termasuk di dalam komitmen kita ketika mengikuti sunnah, yaitu komitmen kita untuk menempatkan hati dan jiwa kita sesuai dengan posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang belajar lama tetapi hatinya penuh dengan hasad. Banyak orang yang belajar lama tetapi hatinya tidak sabar. Banyak orang yang sudah duduk di majelis ilmu secara kurun waktu yang lama, tapi ternyata dia suka suudzon terhadap takdir Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Padahal ibadah kita pada penghambaan kita kepada Allah terbagi menjadi dua. Ibadah hati dan ibadah zahir. Dan ibadah hati maka objek dari ilmu tazkiyatun nafas. Makanya saya juga merekomendasikan untuk diri saya, untuk semuanya, supaya kita ini belajar tentang tazkiyatun nafas. Supaya seiring dengan akidah yang kita pelajari, mengetahui yang baik dan mengetahui yang benar dan yang salah, maka kita menempa hati kita supaya berada pada pusaran yang diridhai oleh Allah hati dan jiwa kita. Yang ketiga yang kita harus mengerti yaitu adalah tentang tafsir. Kenapa tafsir ini penting kita pelajari ketika kita menjadi pemula di dalam kita mempelajari Islam? Karena tafsir ini akan membatasi kepada kita mana pemahaman-pemahaman yang harus kita berhati-hati. Ketika kita mempelajari tafsir, mengambil perkataan-perkataan para ulama ketika mereka menafsirkan Al-Quran, pada setiap ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran akan menjadikan kita terjaga supaya pemahaman kita tidak sampai melampaui batasan yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya orang itu akan belajar tafsir, karena ketika kita belajar tafsir bukan hanya membaca ayat, tapi kita kembalikan setiap ayat bagaimana maksudnya dan bagaimananya kepada apa yang dijelaskan Rasulullah, apa yang dijelaskan para sahabat. Kita akan tahu bagaimana pemahaman yang benar ketika kita mengikuti jejak-jejak tafsir pada setiap ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena kesalahan itu terkadang bukan karena tidak pakai dalil. Kadang-kadang dalilnya ada tetapi tafsir yang dia datangkan ketika memahami ayat itu ternyata tafsirnya salah. Karena tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan para sahabat Nabi. Dalilnya betul kadang-kadang, tampaknya betul, tapi ternyata pemahamannya berantakan. Inilah yang menjadikan setiap orang memahami, mempelajari tafsir itu penting. Karena imunisasi ilmu supaya kita tidak terjebak kepada pemahaman yang menyimpang, yaitu pastikan setiap dari kita ketika menjadi pencari ilmu, setiap dari kita kalau menjadi thalibul ilmi harus punya tafsir. Siapapun yang ngomong tentang ayat, kembalikan kepada tafsirnya, kembalikan kepada perkataan para ulama terdahulu yang mereka bersambung sanadnya kepada Rasulullah ketika mempelajari tafsirnya. Itulah yang akan menjaga kita dari segala macam musibah. Karena musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia. Dan salah satu musibah agama itu apa? Yaitu ketika kita terkena pemahaman berlawanan dengan apa yang difahamkan Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Dan itulah yang menjadikan kita mempelajari tafsir. Sekarang kita belajar tentang surat Al-Adiyat, surat yang ke-100 yang terdiri dari 11 ayat. Ya, surat yang ke-100, maka ini merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan hijrah ke Madinah. Ayat ini bercerita tentang kuda perang, ya, yaitu bercerita tentang kuda perang. Sebelum kita membaca satu persatu ayat-ayat yang Allah sampaikan pada setiap ayat, pada 11 ayat pada surat Al-Adiyat, maka setidaknya kita ingin mengetahui poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu adalah di sini disebutkan Al-Adiyat, yaitu Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang. Kita bicara sebentar tentang masalah qasam. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Pertama, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Ini poin yang pertama. Kita harus paham dulu kenapa Allah bersumpah dengan makhluk. Bukankah Allah itu adalah Sang Khalik? Kenapa Sang Khalik itu bersumpah dengan makhluk? Ya. Maka jawaban yang kita harus pahami sebenarnya ada beberapa uraian dari pertanyaan itu jawabannya. Jawaban yang pertama, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kitalah yang ditanya. Jangan suka nanya-nanya sama Allah. Kenapa ya Allah engkau bersumpah dengan makhluk? Bukankah engkau kedudukannya lebih tinggi karena engkau adalah Sang Khalik? Nah, begitu. Jawaban yang pertama, Allah itu tidak bisa ditanya. Allah itu tidak berhak ditanya, tapi kitalah yang ditanya sama Allah kelak pada waktu hari kiamat. Jangan suka menanya-nanya, karena orang yang bertanya-tanya tentang sesuatu yang menjadi hak prerogatifnya Allah, itu disifati oleh Allah dengan kata bodoh. Saya kulus sufaha. Makanya Allah ketika mendapati ada orang bertanya, kenapa kiblatnya kok berubah-ubah dari Baitul Maqdis diarahkan kembali ke Masjidil Haram? Orang yang suka bertanya-tanya itu, maka disifati oleh Allah, saya kulus sufaha. Itulah orang-orang yang safih, orang yang bodoh. Makanya kalau kita mendapati tentang hal-hal yang sifatnya sudah menjadi wilayahnya Allah, maka sesungguhnya tidak perlu bertanya pada sesuatu yang sudah menjadi wilayahnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Karena Allah sebenarnya tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah pada waktu di pengadilan kelak hari kiamat, di hari mahsyar. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk padahal Allah itu menjadi Sang Khalik? Karena Allah ketika bersumpah dengan makhluknya menunjukkan kepada kita keutamaan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah dengannya. Allah ketika bersumpah dengan waktu asar, karena keutamaan waktu asar. Makanya jangan dianggap remeh sebelah mata waktu asar itu. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Makanya sholat asar ketika engkau meninggalkan tidak pernah sama dengan engkau meninggalkan sholat duhur. Karena sama-sama dosa besar. Plus kalau kamu meninggalkan sholat asar, maka Rasulullah sudah bersabda, man taraka sholat al-asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang sengaja meninggalkan sholat asar, maka amal kebaikannya pada hari itu dihapuskan oleh Allah. Itu sholat asar. Berarti waktu asar itu memiliki kedudukan yang besar, memiliki kedudukan yang besar, memiliki kedudukan yang agung sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan waktu asar termasuk salah satu waktu yang cepat dilipat oleh Allah, sebagaimana waktu pagi cepat dilipat oleh Allah. Nah, coba pagi ini. Hari ini kita mikir, baru saja tadi kita sebelum subuh bangun. Kemudian tadi kita ke masjid. Kemudian duduk berzikir, kemudian kita pergi, contohnya tadi saya ke rumah dakwah pagi-pagi. Kemudian saya pulang sebentar, terus kemudian duduk di sini. Tahu-tahu sudah 9:30, cepat waktu dilipat oleh Allah di waktu pagi. Makanya Allah memberkahi orang yang di waktu pagi ketika Allah cepat melipat waktunya ketika mereka berada dalam kebaikan. Burikal qaum fi bukuriha. Allah memberkahi satu kaum di waktu paginya. Sama di waktu asar itu juga waktunya cepat. Makanya orang kalau di waktu asar sampai dia berzikir, sampai dia berdoa, lalu dia mengiltizamkan dan konsisten dengan kebaikan di waktu asar, berarti sesungguhnya mereka itu berada di dalam kebaikan. Allah kalau bersumpah dengan makhluk menunjukkan keutamaan dan keagungan makhluk yang dijadikan Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan waktu asar.
Allah bersumpah dengan waktu subuh. Karena waktu subuh kita tahu merupakan waktu yang utama. Sampai sholat yang disaksikan 2 malaikat sekaligus adalah waktu subuh. Makanya malaikat malam sebelum dia balik menuju kepada Allah, dan malaikat siang yang baru turun menggantikan malaikat malam, mereka bertemunya di waktu sholat subuh. Makanya sholat subuh itu disaksikan 2 malaikat dari malaikat malam dan malaikat siang. Makanya kalau kita menghadiri rumah-rumahnya Allah di waktu subuh memiliki keutamaan yang besar. Makanya anak-anak itu kalau bisa dihadirkan pada waktu subuhnya di masjid. Sebagaimana itulah yang dilakukan oleh ibunya Imam Ahmad, yang selalu memandikan Imam Ahmad jauh sebelum subuh itu datang, menggendong Imam Ahmad kecil dan belia dari rumah menuju ke masjid dan mendudukkan di masjid. Dan ternyata segala ikhtiar yang dilakukan oleh ibunya Imam Ahmad berujung manis, yaitu ketika putranya Imam Ahmad menjadi ulama besar yang disebut dengan ulama atau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 1 juta hadis yang beliau hafal. Itu waktu pagi, Allah bersumpah dengan waktu pagi. Allah bersumpah dengan waktu duha. Nah, ini waktu duha. Allah juga menunjukkan keutamaan waktu duha. Ya, Allah bersumpah dengan jiwa yang kemudian membersihkan. Kenapa Allah bersumpah dengan jiwa? Karena siapapun yang jiwanya bersih, batinnya bersih, maka sesungguhnya dia selalu akan berada pada keberuntungan ketika jiwa kita bersih. Sampai Allah bersumpah 11 kali, 11 ayat pada orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Allah kemudian mengatakan telah beruntung orang yang senantiasa membersihkan hatinya dan jiwanya. Semua makhluk yang hakikatnya dijadikan oleh Allah menjadi sumpahnya yang bersanding dengan nama makhluk-makhluk itu, maka sesungguhnya menunjukkan keutamaan pada perkara-perkara itu supaya mendapatkan perhatian dari kita selaku hamba yang beriman. Jadi kalau kita mendapati contoh analogi sederhananya, kalau kita mendapati ada orang demi Allah ya sudah bersumpah, biasanya kita langsung tersentak. Karena omongan kalau sudah mendatangkan qasam, omongan kalau sudah mendatangkan sumpah mendapatkan perhatian lebih dari orang yang menjadi objek bicara. Sama Allah itu ketika bersumpah dengan makhluk, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu subuh, Allah bersumpah dengan mereka yang membersihkan hatinya dan jiwanya, sebagaimana hati dan jiwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya ketika Allah bersumpah dengan itu, setiap orang itu langsung terbelalak, orang itu langsung membangkitkan perasaannya, langsung penasaran dengan apa yang Allah bersumpah dengannya supaya mendapatkan perhatian dari kita. Sampai Allah bersumpah itu berarti tidak main-main. Makanya sampai Allah bersumpah dengan waktu asar, karena memang waktu asar itu tidak remeh. Allah bersumpah dengan waktu subuh karena memang waktu subuh itu tidak remeh. Allah bersumpah dengan orang yang membersihkan hatinya dan jiwanya, qad aflaha man zakkaha, memang orang yang membersihkan jiwanya itu tidak remeh. Allah bersumpah dengan kuda perang, itu pun juga sesuatu yang sifatnya tidak remeh. Semua yang dijadikan sandaran oleh Allah ketika Allah berqasam sampai berqasam dengan nama makhluknya, maka bukan menunjukkan bahwasanya makhluk itu lebih utama daripada Allah. Kala, bukan. Tapi menunjukkan keutamaan dan Allah menekankan dengan bersumpah dengan nama-nama makhluknya supaya mendapatkan perhatian dan keseriusan kita selaku manusia. Itulah jawaban yang kita berikan. Jadi Allah itu maha berkehendak atas apapun yang Allah perbuat. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk sampai kita membaca wal adiyati, yaitu Allah bersumpah dengan kuda perang. Kenapa kuda? Bukankah cuma kuda? Bukan cuma kuda, tapi pasti ada sesuatu yang Allah pingin memahamkan kepada kita tentang kuda sampai Allah bersumpah dengan kuda perang supaya kita paham dan kita mengetahuinya. Nah itu. Setelah kita paham tentang masalah qasam bagi Allah, sekarang kita bahas tentang qasam. Lah manusia boleh nggak bersumpah dengan makhluk? Maka sesungguhnya manusia itu tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Karena pada dasarnya manusia juga makhluk. Karena apa? Kita itu tidak diperbolehkan bersumpah dengan makhluk. Karena sumpah itu kontennya, di dalamnya itu pasti ada pengagungan. Dan siapapun manusia yang mengagungkan sesuatu pada makhluk selain Allah, maka itu bisa termasuk syirik.
Bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Syirik kecil kalau hanya mengagungkan tetapi tidak meyakini bahwasanya apa yang diagungkan itu bisa memberi manfaat dan menahan madarat, tapi bisa menjadi syirik besar. Kalau ada seorang makhluk bersumpah dengan makhluk, lalu menganggap makhluk yang dia bersumpah itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat persis selayaknya Allah ketika bisa memberi manfaat dan madarat, itu syirik besar. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil, Ustaz? Bedanya ada beberapa item. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama Allah, syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Syirik besar itu membatalkan semua kebaikan, syirik kecil hanya membatalkan amal yang terselip dengan syirik kecil itu. Ya. Syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka, syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Tapi walaupun syirik kecil itu tetap syirik. Dan tidaklah sesuatu yang besar kecuali kumpulan dari sesuatu yang kecil. Ya. Maka kemudian makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Karena kita sebagai seorang muslim hanya diperbolehkan secara hukum untuk bersumpah dengan nama Allah semata. Dan tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh dengan Nabi Adam, tidak boleh dengan Nabi Nuh, tidak boleh dengan Nabi Musa, tidak boleh dengan Rasulullah. Walaupun semua nama-nama yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah. Betul. Tapi tetap kita tidak diperbolehkan untuk bersumpah dengan nama makhluk. Karena dalam setiap qasam dan setiap sumpah ada pengagungan. Dan pengagungan itu hanya diberikan kepada Allah dalam tauhid dan akidah seorang muslim. Boleh nggak saya bersumpah dengan nama Rasulullah? Demi Rasulullah? Tidak boleh. Walaupun kita mencintai Rasulullah. Orang yang paling kita cintai setelah kita mencintai Allah. Betul, walaupun kita mencintai Rasulullah, tapi kita tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah SAW. Ya. Kalaupun kita bersumpah dengan nama Allah, itu pun melalui beberapa lafadz. Lafadz yang pertama dengan wallahi, billahi, tallahi. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Maka itulah kemudian ketika kita bersumpah dengan huruf-huruf qasam namanya. Huruf-huruf yang dijadikan menjadi huruf sumpah. Barulah itu menjadi sumpah. Ya. Makanya hati-hati. Sekali lagi, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, terutama mereka yang sudah menjadi penuntut ilmu, untuk bersumpah dengan nama, dengan makhluk. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai berkata pada salah satu perkataan beliau, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah, walaupun aku tidak penuhi sumpah itu, bagiku itu lebih ringan daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku tepati sumpah itu. Nah, saya ulang kembali. Bagi Abdullah bin Mas'ud sampai berkata, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak aku tepati itu bagiku lebih ringan daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku tepati sumpah itu. Bukan berarti mengajarkan kepada kita, satu, menggampangkan sumpah dengan Allah lalu tidak menepati. Dan bukan menjadikan kita akhirnya menggampangkan kalau bersumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah. Tapi perkataan Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita, kalau engkau sudah ingin bersumpah, ingin menegaskan kepada lawan bicaramu, objek pembicaraanmu, kamu ingin menekankan apa yang saya sampaikan, jangan sekali-kali bersumpah kecuali kamu bersumpah dengan nama Allah. Dan sesungguhnya dosa ketika kita bersumpah dengan nama Allah lalu tidak memenuhi sumpah kita, dosanya itu lebih ringan daripada kamu bersumpah dengan nama selain Allah walaupun kamu tepati sumpah itu. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan sumpah di dalam Islam. Kenapa kok sumpah masuk dalam pembahasan tauhid, Ustaz? Kenapa sumpah masuk dalam pembahasan akidah? Kok tidak masuk pembahasan fikih? Sebenarnya qasam itu masuk pembahasan fikih, tapi sebenarnya dia masuk pada pembahasan akidah. Kenapa? Karena kalau orang sudah bersumpah berarti menunjukkan pengagungan kepada apa yang dijadikan dia untuk bersumpah. Dan pengagungan itu bahasa akidah. Pengagungan itu bahasa tauhid. Dan itulah yang menjadikan seorang muslim betul-betul wanti-wanti, betul-betul dikondisikan untuk waspada. Sumpah itu hanya betul-betul kepada Allah semata dan tidak boleh dijadikan sumpah kepada selain Allah. Karena siapapun yang bersumpah kepada selain Allah, kerusakan dari dosa dan kemaksiatannya sangat besar. Makanya tidak boleh
bersumpah dengan nama aswer, dengan tanda jari, sumpah, aswer. Kalau saya dulu waktu kecil, kiting, itu kata orang Jawa. Semua terminologi, semua kultur-kultur itu sebenarnya harus mulai kita tinggalkan. Kalaupun kita terpaksa untuk bersumpah, maka sesungguhnya janganlah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itu yang kedua poin yang kita harus pahami. Yang ketiga yang kita harus pahami sebelum masuk dalam pembahasan tafsir, jangan sekali-kali untuk mudah bersumpah. Orang yang gampang bersumpah itu adalah ciri khasnya orang munafik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Orang munafik itu orang yang mereka itu mengambil sumpah untuk memalingkan orang dari jalan Allah. Nah itu orang yang bersumpah. Makanya orang-orang munafik itu orang yang paling cepat mudah bersumpah, terutama menutupi kebohongan dan kedustaan iman mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang munafik, mereka akan berkata, sesungguhnya kami beriman, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Allah tahu bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Dan Allah menyaksikan orang munafik itu berdusta. Dan orang munafik itu kalau berdusta, mereka menutupi dengan sumpah. Contoh nih, banyak orang kadang-kadang yang saya baca di dalam kitab. Kadang-kadang orang kalau di dalam hatinya ada zindik, benci sama syariat. Mereka akan ngomong syariat itu begini. Ujung-ujungnya, di akhir pembicaraan dan narasi yang dia sudah buat ketika habis mendiskreditkan Islam, ujung-ujungnya akan berkata, demi Allah ya walaupun saya ngomong kayak gini, saya ini tetap muslim nih. Nah, gampang bersumpah. Ya, walaupun kemudian di dalam hatinya mendustakan Allah. Dia mendustakan Allah, dia mendustakan Rasulullah. Tapi dia nanti akan berkata, saya ini muslim. Gitu. Kadang-kadang kita jumpai ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini supaya kita waspada. Banyak orang tuh kadang-kadang membuat narasi, dibumbui dengan berbagai macam hal ilmiah. Sifat dari semua narasi yang dia bangun untuk mendiskreditkan tentang syariat Allah. Untuk mendiskreditkan tentang apa yang pernah disabdakan Rasul. Setelah dia kritisi semua ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, ujung-ujungnya dia akan santai berkata di akhir narasi yang baru dia buat ketika dipublish. Walaupun saya kayak gini, saya ini muslim sebenarnya. Jangan salah sangka loh, saya ini muslim. Nah, selalu begitu. Demi Allah ya, saya ini seorang muslim. Nah, maka disitulah kita akhirnya menjumpai tentang sebuah perkara penting. Sesungguhnya jangan mudah bersumpah. Karena siapapun manusia yang kemudian dia kulturnya gampang bersumpah, dia menyerupai dengan gaya kehidupan orang munafik, di mana orang munafik itu kulturnya gampang untuk bersumpah. Tapi orang munafik itu ketika bersumpah, yaitu sumpahnya mereka untuk menutupi kebohongan dan kedustaan iman pada kondisi hati dan jiwa mereka. Nah, sama kalau kita sebagai seorang muslim pun selayaknya untuk tidak banyak bersumpah. Jangan dikit-dikit bersumpah, apalagi pada sesuatu yang sifatnya remeh, sesuatu yang sifatnya recehan, sesuatu yang sifatnya temeh. Jangan gampang bersumpah. Kadang-kadang suami istri berbicara ketika saling menyelidik, jangan cepat-cepat bersumpah. Jalan suami istri baru di perjalanan, sudah ditutup belum pintunya? Sudah, demi Allah. Nutup pintu aja kok bersumpah dengan nama Allah, ya buat apa? Dan jangan suka kemudian bagi kita, dan jangan suka bagi kita untuk meminta sumpah dari orang lain. Ini termasuk hal yang harusnya kita jaga betul. Janganlah menjadi laki-laki, janganlah menjadi seorang wanita, di mana seorang laki-laki itu kemudian meminta sumpah dari pasangannya. Janganlah gampang untuk meminta sumpah dari teman dan sahabatnya. Tadi makan mie enggak? Enggak, demi Allah. Cuma makan mie aja harus bersumpah dengan nama Allah. Dan itu seharusnya tidak perlu terjadi. Maka disitulah akhirnya kita memahami. Sebelum kita membahas tentang tafsir surat Al-Adiyat secara detail, maka kita pahami dulu tentang hukum yang berkaitan tentang huruf pertama pada surat Al-Adiyat. Karena huruf pertama pada surat Al-Adiyat itu adalah wa. Wa-nya itu bukan wawul atof, bukan wawu yang artinya dan.
Tapi huruf pertama pada surat Al-Adiyat yang artinya wal adiyati dhabha, yaitu adalah huruf qasam, huruf sumpah. Di mana kalau sudah ada kata sumpah, setidaknya ada 3 poin yang harus kita pelajari. 1, Allah bersumpah dengan makhluk. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Karena pada hakikatnya Allah berkehendak dan Allah tidak berhak ditanya, dan Allah maha berkehendak tentang apa yang Allah perbuat. 2, kita tidak diperbolehkan untuk bersumpah ya, dengan nama makhluk, karena sesungguhnya siapapun yang bersumpah dengan nama makhluk, maka sesungguhnya jatuh di dalam kekufuran. Cukuplah apa yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud menjadi renungan buat kita. Aku bersumpah dengan nama Allah, tapi aku tidak penuhi, itu lebih ringan dosanya daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku penuhi sumpah itu. Dan yang ketiga, yaitu adalah jangan gampang bersumpah dan jangan gampang meminta sumpah dari saudaramu. Kalau orang sudah bersumpah, Ustadz, maka hukumi orang secara zahirnya. Kalau dia berbohong, itu antara dia dengan Allah dan itu masalah besar. Hati-hati orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah, lalu dia berbohong dan berdusta. Kita telah menyertakan Allah dalam setiap kedustaan kalau sampai orang sudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ringan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang keluar kecuali akan disaksikan oleh para malaikat raqib dan atid untuk menjadi saksi atas apa yang telah kita ucapkan. Orang sudah bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, sudah. Makanya orang kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, maka cukuplah kita memegang ucapan itu. Kalaupun dia sudah berdusta, Allah yang akan memberikan pelajaran atas apa yang dia dustakan ketika berani mendatangkan nama Allah dalam dusta yang dia sampaikan. Makanya sampai kita mengenal perkataan dari Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi Isa itu pernah berkata, kalau ada orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah, aku dustakan mataku. Ya, aku dustakan mataku. Walaupun hari ini kita tentunya sedih ya. Kita berada pada zaman ketika para pembohong-pembohong itu dipuja. Pembohong-pembohong itu yang pendusta-pendusta itu diangkat dan dimuliakan dengan kedustaan-kedustaannya. Maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah beruntung berhadapan dengan Allah ketika mereka sudah bersumpah dengan nama selain Allah. Ketika mereka sudah bersumpah dan bersumpah dengan nama Allah ketika mereka sebutkan. Tidak ringan itu. Ya, jangan sampai kita mempermainkan nama Allah dalam ucapan kita. Jangan bersumpah dengan sesuatu yang selain dari Allah. Janganlah kita kemudian bersumpah atas nama Allah, lalu kemudian kita meremehkan sumpah itu. Itulah yang kemudian kita pahami. Sekarang mari kemudian kita membahas ayat yang pertama. Wal adiyati dhabha. Dan demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini bukan sembarangan kuda. Tetapi Allah sebutkan di dalam pembahasan ayat ini adalah kuda perang. Yaitu tidak semua kuda itu mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kuda itu binatang yang gesit, lincah, tangguh, menjelajah dalam berbagai macam permukaan di atas muka bumi. Karena penciptaan kuda itu memiliki keistimewaan dan beban yang Allah tidak bebankan kepada hewan-hewan yang lainnya. Beban yang dipikul oleh kuda itu tidak sama dengan beban yang dipikul oleh kucing. Tentunya kita paham. Beban yang Allah bebankan dan Allah pikulkan kepada kuda, terutama kuda perang, itu tidak sama dengan beban yang Allah pikulkan kepada burung. Semua makhluk tentunya sama, Allah yang menciptakan. Tapi ada beberapa makhluk yang Allah lebihkan dengan beban-beban yang Allah pikulkan kepada mereka, terutama ketika hewan-hewan itu dimiliki oleh orang yang beriman untuk menunjang kebaikan orang beriman ketika memiliki hewan-hewan istimewa itu. Makanya Allah ketika berfirman di sini wal adiyati dhabha, yaitu adalah dengan kuda perang yang terengah-engah. Berarti Allah bersumpahnya dengan kuda perang. Dan kuda perang tidak sama dengan kuda wisata. Kuda perang itu tidak sama dengan kuda hias. Kuda perang tidak sama dengan kuda piaraan yang hanya kita piara untuk kesenangan semata. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah sampai Allah bersumpah karena keutamaan yang dimiliki, yaitu adalah wal adiyat. Wal adiyat itu kuda perang.
Yang mana ini merupakan salah satu tanda keberkahan hidup seorang mukmin, yaitu adalah ketika mereka memiliki kuda perang yang gesit, lincah, karena beban yang Allah bebankan kepada kuda perang ketika mereka membantu menegakkan kalimat Allah. Makanya kalau ada seorang muslim dalam hidupnya kok tidak ikut serta menegakkan agama Allah, berarti dia lebih buruk daripada penciptaan kuda. Karena kuda pun Allah ciptakan kuda itu dalam kondisi mereka itu membantu agama Allah. Malu kepada setiap muslim yang hari ini sudah ngaji tetapi tidak pernah peduli tentang agama Allah. Tidak pernah mengambil peran untuk kemudian memenangkan agama Allah. Tidak pernah mengambil posisi ketika mereka tidak berjalan menuju kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka berarti lebih buruk dalam hidupnya daripada fitrah penciptaan kuda perang ketika Allah ciptakan kuda perang untuk memikul beban berat pada agama ini. Karena sesungguhnya banyak bumi yang akhirnya mengenal tentang Allah disebabkan kuda-kuda yang tertambat ketika mereka berlari kencang terengah-engah. Tidaklah ditaklukkannya Mesir kecuali salah satunya karena kuda-kuda perang yang kemudian ditambatkan oleh Amr bin As sampai ke Mesir dan memenangkan peperangan melawan Romawi di Mesir. Tidaklah kemudian tersebarnya Islam di Yaman, tidaklah tersebarnya Islam di banyak tempat, membebaskan segala macam kedoliman di atas muka bumi, kecuali salah satu kontributor kemenangan agama Allah di atas muka bumi itu karena kuda perang yang tertambat sampai Allah bersumpah dengan kuda perang itu. Masya Allah ya. Makanya betul kata Rasulullah SAW, al-barakatu fi nawasil khail. Makanya Rasulullah meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, barokah itu terletak pada ubun-ubunnya kuda. Dalam hadis riwayat Bukhari dan diperkuat dalam hadis riwayat Muslim dan Imam An-Nasai. Maka sesungguhnya barokah itu kata Rasulullah, al-barakatu fi nawasil khail. Sesungguhnya barokah kehidupan agama ini terletak kepada ubun-ubun kuda-kuda. Yang mana kuda-kuda itu melesat dan bahkan mereka tidak memiliki rasa takut untuk menerjang musuh-musuh Allah. Kuda dilatih, dikondisikan ketika mereka kemudian melesat, ketika mereka menjadi binatang yang gesit, lincah, tangguh, maka sesungguhnya dia melesat dan tidak ada ketakutan mereka di hadapan musuh-musuh Allah. Berapa ribu orang yang sudah diterjang oleh kuda-kuda perang semasa dalam sejarah Islam. Berapa ratus ribu orang-orang yang mereka benci sama agama Allah itu ketakutan ketika mereka melihat kuda-kuda perang yang ditambatkan oleh orang-orang mukmin ketika mereka itu menaiki kuda-kuda itu. Makanya kuda dalam Islam itu bukan satu makhluk biasa. Tapi kuda itu memiliki keistimewaan yang tidak pernah sama dengan kuda-kuda yang lainnya. Makanya sampai Allah itu berfirman, wal adiyati dhabha. Kuda itu terengah-engah. Makanya kuda itu kalau dimiliki oleh seorang muslim, kuda itu beruntung betul. Karena hewan itu kalau dimiliki seorang muslim selalu berujung kepada kebaikan-kebaikan dan tidak pernah bersifat untuk mendolimi. Hatta sampai seekor anjing pun sekalipun kalau dimiliki oleh seorang muslim, maka anjing pun kemudian akan mendatangkan kebaikan untuk seorang muslim yang lainnya. Karena apa? Karena apapun yang dimiliki sama orang yang beriman kepada Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Seluruh para sahabat yang mereka diberikan kelapangan harta, mereka itu memiliki kuda. Itu para sahabat Nabi. Siapa seorang sahabat yang paling piawai ketika berkuda? Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya. Kemampuannya luar biasa di dalam berkuda. Dan rata-rata para sahabat itu mereka selalu berkuda. Mereka berkuda dan mereka memiliki kuda. Karena mereka mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ar-barakatu fi nafisil khail. Sesungguhnya berkah itu pada ubun-ubun kudanya itu. Ini sekaligus ini nyentil saya ini, negur saya ini. Saya belum punya kuda ini. Kapan kita punya kuda ini? Sebenarnya ibu-ibu juga harus ngomong sama suami. Abi, ayo kapan kita punya kuda? Dan termasuk salah satu di antara keberkahan yang tadi saya sebutkan dalam masalah kuda, kita juga belajar bahwasanya berkuda itu merupakan salah satu di antara olahraga sunnah yang harus kita ajarkan kepada putra-putra kita. Ada 3 macam olahraga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Berkuda, memanah, dan kemudian berenang. Jangan sampai bapaknya tidak bisa berenang, bapaknya tidak bisa manah, bapaknya tidak bisa berkuda. Lah terus anaknya bagaimana? Makanya disinilah sampai kemudian kita menjumpai
pada perkara ini menunjukkan keutamaan untuk memiliki kuda. Barang siapa yang memiliki kuda dengan niatan bahwasanya kuda-kuda ini akan bermanfaat untuk membantu agama Allah, berarti dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan nilai pahala, dia mendapatkan nilai kebaikan dalam setiap apa yang dia rawat dari kuda-kuda yang dia miliki. Makanya Masya Allah, saya terus terang kagum sama para ustadz yang mereka hari ini sudah diberikan kemampuan untuk bisa berkuda dengan luar biasa. Dan saya mengakui saya termasuk orang yang belum bisa berkuda. Tapi moga-moga ilmu ini memberikan kepada kita sebuah nasihat kebaikan untuk kita. Wal adiyati dhabha. Sesungguhnya Allah itu berfirman bahwasanya kuda itu termasuk salah satu hal yang istimewa, binatang yang istimewa. Karena beban pikul yang Allah berikan kepada kuda tidak sama dengan beban pikul kewajiban yang Allah berikan kepada hewan-hewan yang lainnya. Ya, makanya sampai Allah sebutkan bukan hanya dalam satu ayat, tapi dalam beberapa ayat. Kita juga membaca pada surat Al-Anfal ayat 60, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang yang mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan kekuatan apa saja yang kamu miliki, walaupun dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kuda-kuda itu disebutkan oleh Allah selalu beriringan dengan kata perjuangan. Jadi kalau Allah menyebut kata perjuangan, Allah kalau menyebutkan kata jihad, itu selalu beriringan dengan kata-kata kuda sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Rasulullah dalam riwayat yang lainnya dari Urwah Al-Bariki mengatakan sesungguhnya al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah al-ajru wal magnam. Rasulullah mengatakan kebaikan itu terikat pada ubun-ubun kuda hingga hari kiamat. Pahalanya tetap Allah berikan di kelak di akhirat dan ghanimah itu Allah berikan. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar pada kuda, di mana kuda itu memiliki filosof bahwasanya keberadaannya ketika mereka telah dididik, maka mereka itu akan mendatangkan manfaat untuk agama Allah. Sekali lagi, kalau boleh kita sampaikan, apa filosof seorang mukmin kalau boleh mengambil itu dari hewan, Ustaz? Jadikanlah dirimu selayak kuda yang tidak pernah gentar, tidak pernah takut menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Dan mereka adalah orang yang ikut membantu agama Allah walaupun mereka tidak dikenal oleh manusia. Namanya satu persatu. Makanya kalau ada seorang muslim, sekali lagi saya sampaikan, saya pertegas, ada seorang muslim hidup, kok mereka tidak ikut berjuang untuk membantu menegakkan agama Allah, tidak peduli ketika agama Allah direndahkan, tidak peduli ketika agama Allah dikoyak-koyak dan dipadamkan cahayanya, maka nilai hidupnya lebih buruk dan lebih rendah daripada nilai kuda yang dia mengerti. Kalau dia mendapatkan majikan orang yang beriman, kuda itu akan berada di medan perang dan kuda itu tidak pernah khawatir dan takut untuk menerjang siapapun yang berusaha memadamkan agama Allah. Nah, itulah tentang kuda. Makanya Allah sampai menyampaikan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Makanya Masya Allah ya, orang yang mereka ikut berjuang di jalan Allah itu baru kudanya saja sudah disebut oleh Allah kemuliaannya. Apalagi seorang manusia yang mereka itu sampai berjuang di jalan Allah. Kalau kuda yang berlari kencang terengah-engah di dalam peperangan ketika mereka membantu agama Allah, dipuji oleh Allah, disebutkan dalam surat Al-Adiyat. Apalagi seorang muslim yang mereka ikut terengah-engah ketika mereka membantu agama Allah. Itu pasti kemuliaannya besar betul. Dan pastilah mereka menempati posisi yang paling dekat dengan para nabi dan para rasul. Makanya sampai para ulama terdahulu berkata tidak ada derajat yang paling dekat dengan derajat kenabian kecuali adalah orang-orang yang mereka ditakdirkan mati syahid di dalam peperangan dan tidak ada niat yang mereka miliki kecuali adalah Allah semata. Makanya Masya Allah. Maka fal mughirati subha. Kuda itu mencetuskan api dengan pukulan. Artinya kuku-kukunya itu betul-betul tertambat di dalam tanah-tanah jihad ketika mereka membantu agama Allah. Mungkin ada yang bertanya, Rasulullah punya kuda, Ustaz? Semua Rasulullah punya kuda. Sebagian besar para sahabat memiliki kuda. Ya. Kemudian fa'asarna bihi naq'a.
Lalu kemudian kuda-kuda itu luar biasa menyerang. Fawasatna bihi jam'a. Maka dia kemudian menerbangkan debu. Lalu kemudian dia menyerang dengan tiba-tiba. Fa'asanna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Dan mereka menerbangkan debu. Dan mereka menerjang kepada kumpulan musuh-musuh. Maka itu menunjukkan bahwasanya kuda itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya sampai debu-debu jihad yang mereka injak itu kemudian menjadikan mereka diabadikan oleh Allah, sampai Allah kemudian menceritakan bahwasanya ketika langkah kaki kuda itu menerbangkan debu-debu yang berterbangan itulah yang mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah. Itulah kuda. Itulah kuda. Makanya Masya Allah ya, apalagi seorang muslim yang apabila kakinya berlumuran dengan debu-debu jihad itu, selama dia melakukan itu karena Allah, maka debu-debu yang menempel pada setiap kaki mereka yang berjuang di jalan Allah, debu-debu itulah yang akan memadamkan api neraka. Ya. Bisa jadi ada orang yang begitu mulia di hadapan Allah, tapi belum bisa jadi ada orang mulia di hadapan manusia, belum tentu dia mulia di hadapan Allah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak dikenal, mungkin rambutnya acak-acakan, mungkin kakinya berdebu, tetapi di dalam debu-debu perjuangan, maka sesungguhnya itulah yang akan memadamkan nerakanya Allah kelak pada waktu hari kiamat. Itulah dahsyatnya memiliki kuda di dalam Islam. Makanya memiliki kuda termasuk di antara bagian sunnah. Dan Allah bersumpah sampai 5 ayat pada surat Al-Adiyat menunjukkan keutamaan dan kemuliaan serta keberkahan yang besar pada kuda itu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Yaitu adalah menyerang di waktu pagi. Fa'asarna bihi naq'a, dia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu kemudian dia menyerang ke tengah-tengah musuh tanpa rasa takut. Itulah kuda. Makanya sampai Allah bersumpah dengan kuda ini. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita tentang sebuah 5 ayat yang pertama memberikan kepada kita tentang sebuah pelajaran besar. 1, bahwasanya kuda menempati kedudukan yang besar di sisi Allah, karena Allah bebankan kewajiban kepada kuda yang Allah tidak bebankan kewajiban itu kepada hewan-hewan yang lainnya. Allah tidak bebankan kewajiban itu kepada kura-kura, kepada ikan, kepada kucing, kepada tupai. Tapi Allah bebankan kuda itu kewajiban besar, yaitu ketika mereka telah dimiliki oleh seorang muslim, maka kuda-kuda itu akan dilatih untuk memenangkan dan ikut berjuang. Dan kuda-kuda itu menempati posisi-posisi mulia. Kaki-kaki mereka yang berkuda itu ketika menerbangkan debu mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuda termasuk salah satu hewan yang nanti dihidupkan kembali di surga dalam satu riwayat Muslim. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti di surga ada kuda?" Rasulullah berkata, "Naam, bala, betul, di surga itu ada kuda. Cuma bedanya kuda di dunia dengan kuda di surga. Kuda di surga itu mereka memiliki sayap yang akan memindahkan kamu dari sudut surga ke sudut-sudut berikutnya. Dari satu tempat ke tempat-tempat yang lainnya." Yang kedua, yang disitulah kita pahami filosof seorang mukmin itu harusnya sebagaimana kuda. Di mana barokahnya itu tergantung. Sebagaimana barokah kita itu tergantung pada ubun-ubun kuda, berarti seorang mukmin itu filosofnya sebagaimana kuda. Berjuang untuk membantu agama Allah, membantu untuk menegakkan agamanya, lalu mencegah orang untuk memadamkan agama Allah. Maka siapapun yang mereka memiliki konsep hidup yang semacam ini, maka mereka lah orang yang akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Kuda saja yang pada hakikatnya tidak terkena beban hukum, tapi ketika mereka maju terdepan di medan peperangan tanpa rasa takut dan menerjang musuh sampai Allah abadikan di dalam Quran, bagaimana dengan seseorang muslim yang mereka di front-front terdepan ketika mereka menahan dari musuh-musuhnya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita dapatkan, debu-debu yang diterbangkan oleh kuda ketika di medan jihad itu mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya menghormati kuda ketika kuda itu dipakai sebagai kuda berperang. Dan kita harus mewariskan salah satu di antara tradisi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ajarkanlah kepada anak-anakmu 3 hal. Berkuda, memanah, dan kemudian berenang. Dan semoga kita termasuk orang yang mampu mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan kita disunahkan pula untuk memiliki kuda.
Doakan kita punya rezeki, kita nanti bisa memiliki kuda, berlatih kuda dengan para santri insya Allah. Dan mungkin berkuda juga bersama dengan Mas Sabto. Mas Sabto siap berkuda? Insya Allah. Moga-moga kudanya tidak terlalu keberatan. Insya Allah. Itu 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Robnya. Ini artinya apa? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Barakallahu fikum. Kita baru membahas 1 sampai 5, yaitu tentang surat Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan dalam segala ilmu yang kita peroleh, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan saya mengakui bahwasanya memang saya belum memiliki kuda, dan saya juga belum terampil untuk naik kuda. Tapi pembahasan surat Al-Adiyat pada hari ini memberikan kepada saya pencerahan, diingatkan kembali, itulah ilmu. Itulah barokahnya ngajar. Kadang-kadang kita menasihati diri kita sendiri sebenarnya dari apa yang belum kita lakukan. Semoga kita semuanya nanti diberikan keberkahan, memiliki kuda, karena Rasulullah mengatakan al-barakatu fi nawasil khair. Fi nawasil khair. Sesungguhnya berkah itu tergantung pada ubun-ubun kuda. Semoga kita memiliki kuda yang kita pegang ubun-ubunnya, itulah tanda keberkahan sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi atas apa yang kita kaji dalam kajian tafsir kita insyaallah, dan semoga kita akan bertemu kembali dalam kajian tafsir berikutnya bersama dengan Ummahat Pencinta Sunnah di Masjid Al-Maghfirah Pekayon. Senang sekali berjumpa walaupun secara online, dan semoga Allah segala pertemukan kita dalam kebaikan. Kalaupun kita tidak bersua secara offline, moga-moga selalu ada kebaikan dalam setiap sekat yang sedang menghalangi kita untuk berjumpa dan bersua. Ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada Mas Sabto untuk memimpin acara selanjutnya.